Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para pemirsa Salam Tah Channel yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita jumpa kembali dalam channel kajian Islam. Islam itu jalan mudah untuk menggapai kebahagiaan. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 60-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam, alla ta'budus syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim." Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita, wahai manusia, bukankah aku telah berjanji kepadamu, jangan menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sembahlah aku, kata Allah, hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Hadirin yang mulia, sebagaimana kita pahami bersama bahwa Allah menciptakan manusia ini tujuannya adalah untuk beribadah. Tapi apa yang dimaksud sebenarnya dengan ibadah? Ibadah ini artinya taat kepada Allah. Jadi pada hakikatnya ketika Allah mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, itu artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat kepada aku. Jadi sebenarnya Allah menginginkan kita, Allah menciptakan kita hanya untuk taat kepadanya. Kemudian apa sebenarnya yang dimaksud dengan taat? Yang dimaksud dengan taat itu hanya dua saja, yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi ketaatan itu apapun namanya, hukum atau undang-undang atau ajaran-ajaran kitab suci, isi pokoknya hanya dua, yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Inilah yang dimaksud dengan ketaatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Maksudnya aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk taat kepadaku. Yang lebih penting lagi, Allah katakan, aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk taat kepadaku. Namun kalau kita lihat ayat yang kita bacakan tadi, ketaatan itu Allah jelaskan dalam ayat ini bahwa manusia itu hanya akan taat kepada dua. Artinya dia taat kepada Allah, dan kalau dia tidak taat kepada Allah, pasti taat kepada setan, karena tidak ada yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arti daripada ayat tadi itu, bukankah aku berjanji kepadamu wahai anak cucu Adam, jangan menyembah setan. Jadi manusia itu bisa saja menyembah setan, dan Allah katakan setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Wa ani'buduni, sembahlah aku, kata Allah, hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh karena itu dari ayat ini kita bisa memahami bahwa manusia itu hanya taat dua. Kalau dia taat kepada Allah, pasti dia tidak taat kepada setan. Dan ketika dia taat kepada setan, pasti dia tidak taat kepada Allah. Artinya ketika manusia itu tidak mentaati Allah, berarti dia sudah berada dalam belenggu setan. Karena dua saja. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pelajaran berharga bagi kita bahwa dalam kehidupan ini tidak ada cara lain kecuali kita harus untuk mengabdikan diri, menghambakan diri, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tidak taat kepada Allah, itu sudah berarti kita taat kepada setan. Ini yang banyak tidak dipahami orang. Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini iblis laknatullahi alaih, sebenarnya iblis itu bukan malaikat, tapi dia adalah dari jin
yang karena taatnya kepada Allah, dia diangkat derajatnya setinggi derajat malaikat. Maka hadirin yang mulia, maka ketika Allah menciptakan Adam, maka seluruh malaikat disuruh untuk sujud kepada Adam, maka semua ini sujud, kecuali iblis. Karena memang iblis ini bukan malaikat, dia hanya naik derajatnya setingkat malaikat. Nah begitu dia disuruh sujud kepada Allah, dia tidak mau. Pada waktu itu ditanya, kenapa engkau tidak mau sujud ya Adam? Maka ada iblis kepada Adam. Dia bilang, bagaimana aku sujud? Aku diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api, sementara Adam kuciptakan dari tanah. Menurut referensinya iblis, bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Dan ini yang Allah tidak suka. Maka dari situlah iblis ini diusir dari sorga. Nah, di hadapan Allah itulah iblis bersumpah. Gara-gara Adam, aku diusir dari sorga, maka mulai hari ini, karena dia minta waktunya ditangguhkan umurnya seumur dunia, maka bayangkan iblis itu bersumpah di hadapan Allah. Apa sumpahnya itu? Ya Allah, mulai hari ini aku akan menggoda hambamu, anak cucu Adam, dari muka, belakang, kiri, kanan, sehingga tidak banyak di antara mereka yang mau bersyukur kepadamu, yang taat kepadamu. Coba bayangkan, iblis menyebut 4, yaitu muka, belakang, kiri, kanan. Dan itu disebutkan di hadapan Allah. Artinya ketika manusia ini betul-betul tidak taat kepada Allah, itu berarti sudah dalam belenggu setan. Dan setan menyebut 3, dia akan menggoda dari muka, belakang, kiri, kanan. Iblis lupa 2, yaitu atas dan bawah. Nah untuk menghadapi iblis ini, hadirin yang mulia, kita harus banyak berdoa kepada Allah dan bersujud kepada Allah. Untuk membahas ini lebih jauh, insya Allah kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ingin mendapatkan seri daripada video-video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan kalau video ini dianggap bermanfaat, maka sampaikanlah kepada keluarga, sanak saudara, teman, agar mereka tahu bahwa kalau mereka tidak menyembah kepada Allah, itu berarti dia sudah menyembah kepada setan. Karena hanya 2 ini saja menurut informasi yang kita dapatkan dari surah Yasin ayat 60-61. Boleh kita lihat dan sering kita baca surah Yasin. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.